ngelihat ya, posisi Rozi ini kayak posisi Jindan gitu. Saya terjebak, saya dibohongi oknum nih. Tadi suatu saat ada oknum datang ke saya, dia bilang, saya bisa mendapatkan banyak uang nih. Dia juga dapat atau bisa memeras si Rozi ini. Dan mungkin karena banyak netizen yang sebel sama Rozi, sedikit firma hukum yang ingin menolong Rozi. Kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya. Udah terlambat, Rozi ternyata emang dijebak sama oknum. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Norma Risma. Nah, siapa yang ketar-ketir? Coba lagi kalau bukan Rozi dan pengacaranya. Kenapa? Karena Norma Risma ini lagi ngambil tindakan yang sangat besar, yaitu hubungi Hotman 911. Nah, di mana Hotman 911 ini adalah lembaga hukum yang dibuat oleh Hotman untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan juga kasus-kasus viral yang memang perlu bantuan dari Hotman. Nah, di sini, Let's Go rasa Rozi ini akan sangat, dan akhirnya ya, at the end, akan mengakui bahwa dia dijebak. Sama siapa dijebaknya? Sama oknum. Nah, jadi ceritanya Norma Risma ini kemarin itu baru ke Hotman 911. Nah, Hotman 911 ini, Hotmannya cerita nih sama Rozi, itu sama, bukan Rozi ya, sama Norma. Itu Norma cerita sama Bang Hotman. Diceritakanlah kasusnya tentang menantu yang selingkuh dengan mertuanya dan dengan ibu kandungnya sendiri. Nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Tapi di sini Norma itu dilaporkan ke kepolisian atas UU ITE, pencemaran nama baik. Nah, di sini sudah digandeng dengan Hotman. Tapi belum Hotman jadi kuasa hukumnya Norma ya, jadi cuma konsultasi hukum aja. Nah, tindakan Norma itu sangat bagus untuk media. Kenapa? Karena media memberitakan dan membuat Rozi dan pengacaranya ketar-ketir. Nah, tindakan Norma ini juga belum masuk ke tuntutan balik ke Rozi. Kenapa? Karena menurut Hotman, kalau kamu menuntut si Rozi, ini ada ruginya nih, karena ini adalah pasal perzinahan. Pasal perzinahan ini yang Let's Go kemarin buat itu kayaknya ada di sini. Kalau nggak salah hukumannya 9 bulan. Nah, dua-duanya ini akan masuk ke pasal hukum perzinahan. Yang mana itu si Rozi dan juga si mamanya Norma. Norma ini masih baik banget atau masih punya hati ya. Bagi netizen yang bilang, oh ini gara-gara si ini nih, gara-gara Norma, masa aib ibu sendiri dibongkar gitu loh. Nah, sekarang Norma tuh masih nggak berani ngelaporin balik Rozi dengan alasan nanti mamanya masuk penjara. Padahal mamanya udah nggak tinggal lagi sama Norma. Apabila dalam somasi itu kemarin nggak ada tindak lanjutnya oleh mereka, maka sangat terpaksa kami akan memproses secara hukum. Karena itu sangat-sangatlah gimana ya? Ada yang bahasa-bahasa yang tidak bisa ada yang direkayasa lah. Mungkin menurut Let's Go, dari pihak Rozi udah pasti ketar-ketir nih. Baru kemarin bilang lah. Udah pasti ketar-ketir. Dan juga Denny Sumargo juga udah bakal siap membackup Norma. Dari segi hukum, mungkin pengacara, atau material, mediasi, semuanya Denny Sumargo udah siap buat membantu Norma gitu. Jangan takut, dia bilang. Nah, tapi di sini kita lihat Rozi nih. Sekarang Let's Go malah pandangannya sangat kasihan sama Rozi. Di sini Let's Go ngelihat ya, posisi Rozi ini kayak posisi Jindan gitu. Kalian pernah ingat nggak Zindan ente kadang-kadang? Nah, Let's Go melihat posisi Rozi ini sama dengan posisi Zindan gitu. Jadi, kalau sampai Norma ini menuntut balik dan melawan Rozi di persidangan dengan semua alat bukti yang dia punya, alat bukti Norma ini ada banyak. Ada petunjuk, ada surat, ada saksi, dan juga keterangan korban gitu. Nah, ada surat pernyataan dari yang ditandatangani oleh Rozi juga tentang kejadian perselingkuhan dan membayar 50 juta. Lalu ada saksi, ada warga dan kepala desa. Kepala desa ini kan orang yang dipercaya di desa, di mana dong? Jadi maksudnya kepala desa yang orang punya berwenang gitu loh. Nah, kepala desa untuk menjadi saksi aja itu sangat bisa membuat Rozi ini menjadi tersangka. Nah, kalau udah jadi tersangka, udah pasti masuk sidang nih, udah pasti akan berjalan persidangannya untuk menjatuhkan hukuman ke Rozi. Tapi di sini Polda Banten juga agak sebel ya sama
pihak Rozi, karena Polda Banten ini kesannya sudah menerima laporan dari Rozi dan pengacara. Pengacaranya selalu bilang, nih kita udah kasih ke Polda Banten nih laporannya, nanti tinggal melengkapi aja. Nah, padahal Polda Banten mengatakan ini belum cukup bukti kalau kamu mau ngelaporin gitu. Kalau mau laporin yang benar ya banyakin buktinya dong gitu. Karena kalau udah nyampe ke kejaksaan dan buktinya kurang, Polda Banten yang bakal disikat nih. Kamu gimana sih polisi? Masa udah sampai kejaksaan buktinya kurang? Kamu anak bos sambu ya? Canda-canda ya. Jadi menurut Let's Go, Rozi ini itu kayak apa ya? Sial banget lah. Kenapa? Karena bayangin ya, kalau sampai Norma menuntut Rozi akan masuk penjara. Penjaranya tuh banyak gitu, hukumannya banyak. Ada kasus perzinahan, juga laporan palsu, pencemaran nama baik juga bisa dari Norma karena kerugian imaterial dan tuntutan. Mungkin Norma menuntut material ke Rozi juga bisa. Nah, harta kamu bisa habis. Harta kamu habis, Rozi. Udah hartamu habis, kamu juga habis masuk penjara. Ini sedikit pesan nih untuk Rozi. Sebenarnya lebih baik sekarang kamu, kalau memang ternyata kamu dijebak dan merasa terjebak, itu kayak kamu harus minta maaf deh sama media massa gitu ya. Maaf, saya terjebak, saya dibohongi oknum nih. Tadi suatu saat ada oknum datang ke saya, dia bilang, saya bisa mendapatkan banyak uang nih. Bukan dengan jadi afiliator, tapi dengan memainkan peran yang harus saya mainkan gitu. Jadi saya harus memberikan keterangan palsu supaya si Norma ini kalau dia sampai takut dan dia nggak tega sama mamanya, dia tuh bisa memberikan uang 50 jutanya kembali ke saya atau bahkan lebih gitu. Nah, kayaknya di sini Rozi harus menerangkan deh. Nah, tapi ini kenapa Let's Go bilang ini mirip kayak Habib Jindan? Posisi Rozi ini serba salah. Kalau Rozi tetap kekeh sampai akhir, dia pasti kalah karena buktinya sangat kurang dan juga backingannya Norma ini adalah Hotman. Nah, yang kedua, kalau dia ngaku sekarang, dia juga bisa bakal masuk penjara atau mengganti rugi ke seseorang. Nah, siapa itu? Ini ya, ini dugaan ya. Ada satu oknum yang memanfaatkan Rozi untuk pelaporan ini. Nah, ketika Rozi akhirnya ke media massa mengatakan bahwa saya ditipu, saya dijebak, saya di brainwash untuk mengatakan bla 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 sama seorang oknum. Tapi jangan lupa, kalau oknum ini yang diduga adalah salah satu orang yang mendampingi Rozi, dia bisa menuntut balik Rozi. Apa bukti kamu, Rozi, bahwa ada oknum yang mencemarkan atau membrainwash kamu atau membuat laporan palsu? Apa buktinya, Rozi? Nah, siapa tahu bisa kayak gitu kan? Kayak Jindan kan dilaporin tuh, disomasi, dilaporin sama pengacara dukun kemarin. Nah, ini oknum ini dugaannya juga bisa melaporkan Rozi. Jadi nanti Rozi sama Norma yang berdamai, malah Rozi dengan oknum ini yang mempunyai masalah baru. Nah, oknum ini selain dapat exposure, dia juga dapat atau bisa memeras si Rozi ini. Dan mungkin karena banyak netizen yang sebel sama Rozi, sedikit firma hukum yang ingin menolong Rozi. Nah, jadinya Rozi harus mengganti rugi kepada oknum ini, bukan kepada Norma lagi. Nah, atau dua-duanya nih, Rozi minta uang damai atau harus memberikan uang damai kepada Norma, dan juga harus memberikan damai kepada si oknum ini, yang diduga adalah orang yang mendampingi Rozi. Nah, ini pentingnya apa? Sekolah anak-anak. Nah, pentingnya berbuat baik gitu. Sekolah juga penting gitu, tapi pentingnya kamu jangan termakan buta lah sama omongan duit atau exposure atau apa gitu. Nah, sekarang menurut Let's Go, Rozi ini lagi diperas habis-habisan. Rozi ini lagi sial. Udah jatuh tertimpa badan Kuat Ma'ruf. Nah, tuh berat kan? Siapa yang bisa ngangkat badan Kuat Ma'ruf? Nggak tahu. Ya. Nah, jadi Rozi ini posisi serba salah. Kalau dia bakal lanjut, dia pasti kalah dengan Norma dan bakal dipenjara. Mamanya Norma juga. Tapi kalau dia stop, kayaknya dia bakal dituntut sama pihak oknum ini kalau sampai Rozi menceritakan bahwa sebenarnya dia dijebak. Nah, jadi awal deket ya, awal saya merasa nyaman itu karena selama saya pacaran ini, yang merhatikan saya bukan saudara NR-nya, malah ibunya. Contoh, kayak saya mau kerja, saya dibekelin, itu hampir tiap hari. Baju pun dicuciin sama ibunya NR. Seperti itu, dan timbullah saya rasa nyaman ya, bukan, tapi nggak ada hubungan pacaran, tapi saya merasa nyaman sama ibunya karena saya tuh merasa dihargai. Tapi sampai sekarang kan ibu Norma ini belum terlihat ya, tidak ada di media manapun, juga tidak ada memberikan keterangan. Bahkan Norma pun sekarang kabarnya tuh udah nggak sama ibunya lagi, udah sama ayahnya aja. Nah, Let's Go rasa Norma ini kan dari keluarga yang menengah ke bawah mungkin ya.
Jadi mungkin papanya tuh nggak terbiasa juga dengan spotlight kayak gini. Norma pun Let's Go rasanya nggak terbiasa dengan spotlight ya, dan tidak mencari spotlight. Kalau dia mencari spotlight, dia pasti udah ke podcast, ke banyak podcast lah. Aji mumpung gitu. Mumpung diundang, mumpung dapat duit, sikat aja habis ke podcast. Tapi nggak. Dia cuman ke, kalau nggak salah sih 2 podcast ya. Nah, papanya pasti juga ngerasa, udahlah nak, kita kayak capek deh, tekanan batin gini. Kita nggak pernah bermasalah sama hukum, tapi sekarang ada permasalahan sama hukum, walaupun kita bisa menang. Tapi kita capek, dan papa nggak suka yang ribet-ribet gini, lebih baik damai aja lah. Nah, pernyataan damai dari keluarganya Norma itu juga Let's Go lihat dari surat pernyataan ya. Nah, kalau kemarin kisahnya yang surat pernyataan bayar 50 juta itu kayaknya cuman syarat cuma-cuma aja dari pihak keluarga Norma gitu. Cuma 50 juta untuk rasa sakit hati, selingkuh istri dan juga menantu, itu kan itu kurang. Harusnya berapa, 1 triliun deh kalau bisa. Atau enggak si bapak ini juga bisa nyuruh orang buat gebukin, atau nyuruh warga buat gebukin aja nih si Rozi ini sampai bener-bener habis gitu. Dia digebukin terus diarak, bisa jadi kan ditelanjangin, bisa langsung lapor polisi, itu bisa. Tapi yang keluarga Norma lakukan tuh kayaknya enggak deh. Kayaknya mereka memang sedikit cinta damai gitu. Yang dilakukan cuma 50 juta supaya tanda penyesalan bahwa kamu udah menyesal melakukan hal ini gitu. Dan juga meng-cut off hubungan dengan mamanya gitu. Nah, sampai sekarang ini Let's Go nggak tahu ya apakah Norma masih berhubungan dengan mamanya atau Norma memang dalam tanda kutip dia melindungi mamanya di depan. Dengan cara nggak bawa mamanya ikutan press conference, dengan nggak mau ngelaporin juga, karena mamanya akan ikut ke dalam persidangan gitu. Nah, tapi menurut Let's Go yang kasihan juga Rozi ya, udah bayar 50 juta, harusnya kamu terima aja sanksi sosialnya, bahwa memang kamu melakukan perselingkuhan. Kalau sekarang kamu ikutan dalam skenario oknum, nah, kamu kayak berapa RM nih? Di kasus kamu udah nggak bisa kemana-mana nih, udah pasti kamu kena nih, udah rugi banget nih, udah pasti kamu bakal bayar banyak hal untuk kasus ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Ini singkat aja update kasus kali ini. Let's Go malah jadi sedikit kasihan sama Rozi ya. Maksudnya bukan kasihan dia adalah pelaku dari perselingkuhan dan penyelewengan, tapi lebih kasihan bahwa dia tuh kayaknya bodoh dan polos. Kalau bukan polos sih, bodoh aja sih tepatnya. Dan dia dimanfaatkan oleh suatu oknum, seorang atau mungkin satu grup oknum untuk membuat kasus ini viral gitu. Sehingga oknum ini mendapatkan apa yang mereka cari dan mereka inginkan gitu. Ini menurut Let's Go sedikit mirip dengan kasusnya Jin dan Inti kadang-kadang gitu. Menurut kalian gimana nih? Coba komen aja di bawah. Kita bakal kasih video-video yang menarik selanjutnya. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.